Tahu nggak Anda wilayah udara Singapura? Udara yang dikendalikan oleh Singapura, FIR, Flight Information Region. Kan baru dikembalikan ke Indonesia baru-baru ini kan, setelah sejak tahun 40 dikuasai Singapura. Jeleknya apa? Karena wilayah udara traffic controlnya diketuai Singapura, kalau presiden mau ke Bangka Riau, dia minta izin Singapura. Karena mereka yang kontrol wilayah udaranya. Angkatan udara kita mau ke Natuna, dikendalikan oleh Singapura. Kacau lah. Jadi kita kalian basically pada akhirnya debat lah ke ini. Kita ketemu tim kecil ke Singapura, ketemu Perdana Menteri, Teo Chicken itu wakil Perdana Menteri ya, yang senior, yang jago banget tuh. Saya bilang gini, Pak Teo, by international law UNCLOS, wilayah terluar kita sama langit-langitnya adalah kedaulatan Indonesia. Nggak bisa, UNCLOS akan dirubah. Tidak, UNCLOS sudah final dan nggak ada diskusi lagi. Ini hukum internasional yang berlaku. Wah, gini. Terus dia bilang gini, dulu kami kenapa tanda tangan UNCLOS? Karena UNCLOS itu hukum internasional ya, laut, udara gitu ya kira-kira ya, hukum laut lah. Terus dulu kami setuju UNCLOS karena Indonesia berjanji kepada saya ke Singapura untuk memberikan sesuatu ke kami sesuai dengan permintaan kami. Wah, gue bilang bahaya juga nih. Saya akan kasih ke kamu. Cuman sekarang kasih tahu saya, dulu kamu janjinya dengan siapa di Indonesia? Yang kedua, mana surat perjanjiannya? Dia bingung. Nggak ada. Gue udah tahu nggak ada sih. Makanya gue baru kasih. Kalau ada gue kasih lo. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada kita balik ke hukum internasional. Itu adalah wilayah Indonesia. Dia udah nyerah. Itu yang orang terus nyerah sama saya, Pak. Oke, kami mengakui itu adalah sovereignty Indonesia. Oke, kalau gitu. Tapi kami minta kebutuhan kami diperhatikan. Oke? Oke guys, kita bahas isu yang lagi hot banget nih, yang diungkap sama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Look, ini bukan cuma drama rebutan remote TV sama tetangga sebelah, ini soal langit kita loh. Purbaya cerita, waktu deal pengembalian Flight Information Region, FIR, Natuna Riau, ada wakil Perdana Menteri senior Singapura yang ngotot bilang, kami setuju kasih FIR karena Indonesia berjanji memberikan sesuatu sesuai permintaan kami. Jujur aja bro, dengar kalimat itu, rasanya kayak dikasih tahu kalau selama ini kita dikerjain. Fakta yang bikin kuping panas. Coba kita flashback sebentar. FIR itu hak mutlak Indonesia ya kan? Tapi dari zaman Bahela, kita kayak numpang di langit sendiri. Bayangin deh, kapal terbang yang melintas di atas Kepulauan Riau, fee-nya masuk ke Singapura. Lebih gila lagi, kalau TNI AU mau latihan di Natuna, harus izin ke air traffic controller di Changi. Ini namanya bukan negara berdaulat bro, ini namanya kita jadi penyewa premium di properti sendiri. Dan Singapura, dengan santainya menganggap FIR itu barang dagangan, yang kalau mau diambil balik, harus ditukar dengan sesuatu. Hello, kedaulatan kok dicicil kayak beli motor bekas? Nah, inilah poin paling sarkasnya. Kenapa Singapura berani menagih janji? Karena mereka tahu negosiator kita yang lama itu mainnya di area abu-abu. Mereka kayak reseller tanpa modal. Jual janji manis ke Singapura buat dapat approval cepat, tapi janji itu nggak pernah dicatat di invoice resmi. Begitu Purbaya masuk dan bilang, mana buktinya, mana surat perjanjiannya yang sah, Singapura langsung kicep. Mereka nggak bisa nunjukin dokumen hukum. Pertanyaannya, siapa di Indonesia yang dulu jadi reseller janji ini? Siapa yang begitu desperate ingin menyelesaikan masalah FIR sampai rela mengorbankan konsesi lain cuma dengan modal omongan kosong? Mereka yang begini bro, adalah birokrat yang kerjanya bukan untuk negara, tapi cuma untuk lip service dan jabatan. Kemenangan Purbaya ini memang patut kita akui. Dia berhasil memenangkan pertarungan di level hukum. Legal battle won lah.
Tapi kita harus lebih cerdas, bro. Tuntutan janji dari Singapura itu adalah jebakan psikologis dan soft power. Meskipun nggak ada surat, narasi bahwa Indonesia itu gampang dinegosiasi dengan janji akan terus dipakai di forum-forum lain. Coba lu pikir, janji sesuatu apa yang mungkin mereka minta yang dampaknya jauh lebih besar daripada sekedar urusan langit? Jangan-jangan itu terkait jaminan aset oligarki atau kemudahan izin untuk investasi yang merusak lingkungan di wilayah pesisir kita. Kita nggak boleh cuma senang karena FIR balik, tapi harus waspada kalau kita sudah menjual dapur kita sebagai gantinya. Intinya, bro, kita harus bangun. Kedaulatan itu daging semua, tidak boleh ada kompromi, apalagi ditukar sama janji yang nggak jelas ujungnya. Kita harus pastikan klaim truk belanja dari Singapura ini jadi pelajaran pahit terakhir. Jangan sampai negara ini punya negosiator lagi yang mentalnya cuma selevel dropshipper. Indonesia itu owner sejati, bukan cuma broker. Waktunya kita tunjukkan langit itu milik kita dan gak ada harga diskon untuk harga diri bangsa. Gaspol, bro!